Oh ya, khususnya edit saya, jangan yang ini ya, maksudnya Siapa? jangan diedit yang lain-lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Eman Suherman dalam acara Ngonten, ngobrol tentang pesantren. Alhamdulillah, bagaimana kabar pemirsa semuanya yang ada di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini dalam acara Ngonten, kita akan kedatangan salah satu narasumber yang merupakan tim daripada Rodotul Ulum Media yang tahu seluk-beluk sebelum Rodotul Ulum Media ini dibentuk dan sampai hari ini perkembangannya bagaimana. Nah, tema kali ini kita tentang RU Media. Namun sebelum saya panggil narasumber yang mungkin tidak asing ya bagi kita semuanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kepada para saudara, kerabat yang ada di rumah yang belum like, comment, and subscribe channel YouTube Rodotul Ulum Media, silahkan di like, di komen, di subscribe supaya ada interaksi di antara kita ya. Kemudian bagi yang mau request tema apa yang mau kita bahas, narasumber siapa yang mau kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita lebih semangat lagi kalau ada interaksi di antara kita bersama gitu. Baik, tanpa basa-basi, kita sambut narasumber kita pada kesempatan hari ini, yaitu Ae Rijali. Salam. Lah, kok hilang? Masya Allah, luar biasa sekali. Saya kaget, Masya Allah. Kang Ae, damang. Alhamdulillah Pak, damang. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana Bapak damang? Alhamdulillah, saya pangestunya. Ini kok datang tiba-tiba ya, jadi saya kaget ruas gitu, Mae ya. Oke nih, Mae, sebelum kita bincang-bincang hangat dalam episode ngonten kita hari ini, spesial Rodotul Ulum Media. Bagi teman-teman, kerabat, saudara yang ada di rumah, bagi yang tidak tahu, Ae Rijali ini saya sedikit spill ya mengenai profil beliau adalah sebagai video editor atau seseorang di balik layar Rodotul Ulum Media. Jadi sebelum hari ini kita namanya Rodotul Ulum Media, itu sempat juga namanya official Rodotul Ulum ya, gitu Kang Mae ya. Nah, namun dalam perjalanannya official Rodotul Ulum ini kita mendapatkan musibah atau kena hack channel kita yang sebelumnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita merintis lagi dari awal dengan nama channel YouTube Rodotul Ulum Media. Nah, dari perubahan official Rodotul Ulum ke Rodotul Ulum Media ini, Mang Ae mungkin tahu persis bagaimana perjalanannya, begitu Mang Ae ya. Nah, sebelum kesana nih Mang Ae, tadi di luar sebelum saya masuk studio ini ada request dari Bapak produser kita mengenai sosok Mang Ae, katanya ingin tahu bagaimana sosok Mang Ae di luar layar gitu. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat nih ya, kemudian beberapa juga pengakuan dari yang lainnya, betul apa tidak, hari ini saya akan mengklarifikasinya gitu, Mang Ae. Keterlaluan, apa yang akan dia tanyakan? Apakah betul Mang Ae itu di Rodotul Ulum sebagai sosok yang playboy katanya ya? Kurang ajar. Gimana tuh, Mang Ae? Ini sebelumnya Pak ya, saya agak gugup ya. Agak gugup ya, siap. Selalu di belakang layar ya. Betul. Enggak apa-apa, dimaklum, Mang Ae. Ini sekarang saya di depan layar. Betul. Gitu. Kalau masalah itu
Ya. Saya pribadi gitu Pak. Gini Pak ya. Mungkin itu hanya gosip-gosip dari luar. Oh, gosip-gosip Soalnya gini, dari Pak, ya. luar. Iya. Saya mau diceritain sedikit. Oh, boleh, boleh biar pemirsa semuanya tahu gitu. Jadi kan saya tuh dengan Pak Produser Iya. sedang berjalan Iya. jalan kaki itu di depan Santria ya. Iya. Kan otomatis orang-orang itu kan ke Bapak Produser mah agak-agak kenal gitu ya. Iya, Kenalnya betul. kepada saya kan. Betul, kan betul, betul. banyaknya adik-adik kelas saya gitu kan. Oh, betul. Nah, pas saya jalan itu pada waktu itu anak-anak santri yang perempuan itu Mang Ae. Oh, Ya, nyapa saya gitu ya. sapalah Iya, Masa betul. kita tuh gak boleh sombong gitu Oh, kan, Pak, ya. betul loh. Jadi Ya. merasa banyak fans gitu ya. Kalau bahasa Sundanya kayaknya jadi adik kelas, kakak kelas. Oh, Masya Allah. Mungkin itu bahasa halusnya. Iya. Oke, gitu Maya. Ya, ini mas sedikit intermezzo Intermezzo, iya, gitulah betul, ya. betul. Makanya biar kita ngobrolnya nanti tidak terlalu kaku, Santai, tidak terlalu fokus, santai aja. Jadi Iya. masa lalu ya biarkanlah berlalu. Tapi masa lalu itu bukan untuk dilupakan. Iya, tapi untuk mempelajari. Nah, pelajaran kita itu untuk di masa itu depan. kan yang sering dulu Bapak terapkan di sekolah ketika Bapak mengajar sejarah. Sejarah itu bukan sesuatu hal yang mesti dilupakan, tapi Iya. sejarah itu harus dijadikan sebagai pelajaran supaya kita tidak terjatuh ke lubang yang yang sama. sama. Betul. Meskipun pada kejadiannya dalam beberapa dekade itu masuk lagi ke jurang yang sama. Iya. Ya mudah-mudahan tapi kedepannya tidak lagi. Tidak lagi, Pak. Mudah-mudahan. Gitu ya, mudah-mudahan ya. Oke, main intermezzonya cukup mungkin ya. Ini nih. Gini, Mae. Jadi tema kita hari ini itu khusus akan membahas tentang RU Media Ya. gitu, media. Nah, tadi di awal sempat pernah saya sampaikan sebelum adanya channel YouTube Rodotul Ulum Media, itu kan kita punya yang namanya official Rodotul Ulum. Iya, betul. Nah, setahu saya itu kan dulu yang mengelola Mang Ai juga. Iya. Betul. Dan karena ada musibah kena hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga kita tidak bisa akses lagi ke situ. Iya, betul. Nah, sehingga Akang memutuskan yang sudah biarkanlah berlalu, yuk kita bangkit lagi dari awal gitu kan. Akang bilang akhirnya salah satu membuat konten podcast hari ini Akang menitik beratkan supaya gimana caranya kita bisa comeback gitu ya, bisa comeback lagi, bisa semangat lagi untuk mengembangkan dakwah di dalam media Ya, gitu betul, gitu. Jadi dakwah Akang itu bukan hanya door to door dari panggung ke panggung, tapi dari media juga. Yuk kita dakwah selagi itu insya Allah membawa manfaat serta kebaikan buat kita semua gitu kan. Nah, di samping itu Kang Ae, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu sosok Mang Ae itu gitu ya, boleh diperkenalkan diri dulu Mang Ae. Kalau nama ya pasti Ae ya, Ya. cuman kalau untuk panjangnya karena di sini sering manggilnya Mang Ae ya sudah namanya cuma Ae saja. Siapa tahu kan kalau di KTP beda lagi, betul? Iya. Nah, silahkan boleh disebutkan nama lengkap serta asal dari mana gitu Kang Ae. Ya, baik. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan ya, nama saya ya mungkin udah pada tahu, cuman Nama lengkap. nama lengkap belum Betul. pada tahu ya, Pak. Iya. Nama saya yang sebenarnya nama saya itu Airi Jali Maulana. Oke, Airi Airi Jali Jali Maulana. Maulana, Kebetulan waktu SD Maulananya dihapus. Iya. Jadi sekarang di KTP Airi Jali. Airi Jali Iya, saja. sampai SMK, SMP Oke. Airi Jali. Siap. Dari mana Kang Ae? Saya dari Majalengka, Pak. Dari Majalengka Majalengka. asli, Oh, iya betul. Saya jadi teringat ya. Soalnya orang yang tadi apa namanya? Yang dibahas Yang itu sebelumnya. juga sama. Kalau saya tidak Iya. lupa itu dari Majalengka ya. Iya, Jadi iya. Majalengka ini punya banyak cerita untuk Rodatul Ulum, bukan hanya ke Ae, tapi termasuk mungkin insya Allah ke Pak Produser juga Iya. nyampe ya. Produser itu Masya sekarang kan Allah. lagi mendambakan Kota Majalengka. Kota Majalengka ya. Iya, Jadi di sana. mudah-mudahan untuk silaturahmi terus berlanjut ya dengan Iya. Majalengka ini. Jadi punya historis yang sangat panjang gitu kalau berbicara Majalengka gitu. Baik Benar, dari Mang Pak. Ae sendiri maupun Bapak Produser Bapak sendiri Produser. ya. Masya Allah luar biasa. Oke. Mang Ae nih, kira-kira kapan Mang Ae mulai mondok di Rodotul Ulum gitu Mang Ae? Sebelumnya Pak ya, sebelum saya menjelaskan. Oh, betul. Saya mau ingin berterima kasih terlebih dahulu. Oh, boleh pada silakan. Pengusaha Akang Betul. yang telah memfasilitasi
Eru Media sampai sekarang, Alhamdulillah. sampai Betul betul ya, betul. studio, peralatan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Akang yang sudah support untuk semuanya, dan juga Betul, betul, kepada betul, betul. Bapak Haji Bahtiar ya. Terima kasih yang udah mempercayai saya sebagai Video editor. dan Oke, juga siap, videografer. siap, siap, siap. Belum disebutkan Bapak Haji Bahtiar itu adalah head manager di tim produksi kita. Oke, Di siap. organisasi Eru Media, Pak. Betul 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 ya. Jadi saya juga sebetulnya lupa mengucapkan banyak-banyak beribu-ribu terima kasih khususnya kepada Akang. Selain beliau itu sebagai pimpinan pondok, beliau juga salah satu yang mensupport kegiatan-kegiatan konten kita dari awal sampai hari ini. Berikut peralatan yang kita perlukan, beliau yang selalu support gitu ya. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Akang, kemudian juga kepada Bapak Haji Bahtiar selaku head manager di Rodotul Ulum Media yang telah memberikan keleluasaan mengenai konten atau ngonten di channel YouTube Rodotul Ulum Media ini. Terima kasih banyak Bapak, mudah-mudahan beliau semua selalu dalam diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala serta dalam lindungannya gitu ya. Amin. Mungkin oke, siap. Nah, boleh diceritakan Mae, mulai kapan nih gitu Mae? Jangan tegang, santai aja Mae. Ya gimana ya? Biasanya saya kan di belakang layar, Pak. Betul 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 betul. Jadi bagi yang belum tahu ya, saya ke Rodotul Ulum ini, mondok di Rodotul Ulum ini pada tahun 2015, Pak. 2015, Masya Allah. 2015 saya pertama ke sini itu santri kalau gak salah ya kurang lebih baru 200. Baru tuh 200 siswa. 200 siswa itu perempuan dan juga laki-laki. Laki-laki, iya. Itu kalau muhadorohan atau acara akbar itu masih bisa disatukan dengan perempuan di satu ruangan. Oh, di satu Ustaz ruangan. pakai hijab. Oke. Kalau dari segi infrastruktur atau bangunan dulu gimana ketika Mang Ae mondok? Pas pertama mondok saya di sini 2015 itu, Pak, bangunan itu kalau tidak salah untuk asrama, Pak ya. Iya, untuk asrama. Asrama itu ada 4 tempat, Pak. Ada 4 tempat. Asrama depan, yang studio ini ya. Saya dulu di sini di pinggir ini. Iya, betul. Waktu ngobong itu, terus yang kedua di belakang. Catering. Bukan. Bukan. Bioneng. Bioneng ya. Iya, Bioneng, ya, di sana. Terus yang ketiga itu kalau sekarang itu asrama perempuan, Pak, yang WC perempuan depan masjid. Oh iya 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 iya. Itu ada rumah warga yang dijadikan kobong untuk anak-anak yang sekolah keluar. Oh, itu dikhususkan, Pak. Iya, di sini iya, belum ada iya. sekolah. Oh, ketika Mang Ae kesini tuh sekolah SD, SMP, SMK Rodotul Ulum itu belum ada, Ya, Mang. belum ada, Pak, masih keluar. Iya, betul sih, karena saya pertama kesini 1 tahun mungkin setelah Mang Ae di sini, saya baru kesini dan baru merintis sekolah ya. Iya, benar, Pak. Masya Allah. Nah, yang asrama kalau di Padepokan tuh ada, Iya. Pak, di kan tadi baru 3 ya Iya. asrama. Terus yang keempatnya di Padepokan. Padepokan, Itu betul. orang-orang yang udah dewasa lah. Betul betul. Apa namanya? Yang menghidmah Ternak, mungkin ya. ternak, kambing, domba dan segala macam. Betul. Oke. Berarti ketika dulu di sini karena sekolahnya belum ada, Ya. Mae kan posisinya statusnya sebagai seorang pelajar atau memang sudah lulus gitu, Mae? Nah, kalau dibilang itu, Pak, saya dulu ya diceritakan dulu. Iya, Dari boleh, awal boleh. saya datang ke sini. Dari SMP saya di rumah, Pak. Di rumah. SMP terus saya masuklah Aliyah. Aliyah. Di Majalengka juga. Iya, Saya cuma 1 semester. 1 semester keluar langsung pindah ke sini. Jarak setahun dari keluar itu Heeh. saya pindah ke sini. Pindah ke sini. Nah, di sini belum ada sekolah, saya masih salaf takhusus pengajinya. Oh. Belum ada sekolah. Sekolah keluar tidak? Saya tidak, di sini tidak. Oh, tidak. Saya belum gimana ya? Tidak sekolah gitu waktu Tidak itu. sekolah. Nah, 1 tahun kemudian kan 2016 tuh termasuk Bapak juga Ya. kan yang merintis sekolah, baru di situ masuk ikut sekolah formal. Ikut sekolah. Jadi dulu itu yang sekolah formal itu baru SMK, Pak. Sama Baru SMP. SMK sama SMP Itu ya. juga belum ada bangunan di sini. Infrastruktur Oh itu iya belum iya, ada di kalau sini. saya tidak salah itu antara SMP dan SMK itu di satu gedung kan ya? Di Gunungan di Darussaadah, Pak. Di Darussaadah. Iya, di Darussaadah, Betul di betul sana. betul 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 Nah, betul betul. kesininya mulai tahun 2016 kalau nggak salah waktu kelas 2 Baru pindah ke sini ya. Sini. Ini Oke. juga belum ada gedung sekolah yang di belakang, Pak. Oh. Masih di sini. Nah, ini Iya, yang iya, tadinya iya. kobong. Betul Ini betul. dibuat jadi sekolah dulu. Sekolah. SMK di sini, Pak. Masya Allah. Ya betul betul, saya masih ingat tuh. Jadi dulu Ya, waktu SMP dan SMK itu satu gedung
ya di sini yang sekarang jadi nyatu dengan gedung studio ya, Ya, betul, dulu Pak. itu ya. Betul, Oke, betul. siap. Nah, kemudian selanjutnya nih Mae, awal mula Rodotul Ulum Media itu dibentuk bagaimana, Mae? Kalau untuk awal mula Pak mungkin ya dulu itu tahun 2020 kalau tidak salah. 2020. 2020 itu saya kan dulu ikut sama Kang. Ya, suka ikut pengajian tablik Itu akbar ya. Belum mulai ke media Pak. Belum mulai. Belum mulai. Oke. Waktu 2020 itu Akang manggil saya lah. Iya. Manggil saya katanya Ay kamu harus ikut sama Akang tiap Iya. hari live streaming pengajian Akang. Oke. Itu media yang digunakan apakah saya sudah menggunakan kamera atau HP atau apa, Mae? Dulu itu baru HP 1 Pak. HP Nah, 1. itu juga dadakan Akang beli buat live streaming HP 1. Nah, sini. Nih, pakai buat live streaming katanya. Oh, itu mungkin yang nama channelnya yang masih official. Tulung, Pak, dulu. Oke, Masih siap. official Rodo Tulung. 2020 itu ya. 2020. Kemudian Selain digunakan untuk live streaming juga Streaming. kan, itu kalau ke Subang atau kemana gitu kan, iya. buat konten lah. Dibuat konten, Video, bikin liputan ya. Liputan digunakan untuk YouTube official Rodo Tulung dulu Pak. Oke. Belum sama TikTok, belum yang lain. Belum ya, baru YouTube saja. Baru Nah, YouTube. boleh tahu nggak, Mai? Dulu itu orang-orang atau timnya gitu. Siapa aja, Mai? Apakah hanya Mang Ai sendiri gitu? Kalau dulu sebenarnya ada 2 orang. Ada 2 Yang orang. disuruh sama Akang itu, saya sama JJ. JJ ya. Kan JJ ada keperluan yang lain lah. Ya betul, Supaya ada tugas yang ada lain. tugas yang lain, jadi mungkin tidak bisa maksimal untuk mengelola YouTube tersebut. Jadi dari Betul. sana ya saya terus sendiri Pak. Terus sendiri. Terus sampai akhirnya adalah dijadikannya tim RU Media RU karena ada Media. datangnya Bapak produser itu Pak. Masya Allah, itu luar biasa. Luar biasa. Sangat memberikan dampak yang sangat baik Positif, ya Pak. bagi Banget, positif. media Rodotul Ulum Ya, ya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya sosok Bapak yang satu ini, dan saya juga salut, sehingga saya juga semangat untuk ikut langsung Ya, berpartisipasi mengembangkan Rodotul Ulum Media ini gitu Kang Ai. Nah, kalau dulu boleh diceritakan nggak, Mai? Itu kan Mang Ai sendiri tuh. Iya Pak, betul. Berarti kan yang meliput, bikin konten, kemudian kan pasti ada proses editnya Ya, dong. ada. Nah, itu dilakukan sendiri atau Mang Ai bagian meliput tapi yang bagian edit ada lagi, atau bagaimana gitu, Mang Ai? Untuk dulu itu Pak, saya liput sendiri, ngedit juga sendiri. Masya pakai, Allah. Di pas yang HP itu. Yang Di satu HP? Satu HP itu. Belum digunakan. menggunakan PC Belum, atau Pak. komputer? Belum. Masya Allah, luar biasa sekali ya ini sosok Mang Ai itu. Jadi dulu pas awal-awal akan buat konten, jadi meliput sendiri, mengedit sendiri, upload Ya. juga sendiri. Ya, Masya Allah, sendiri. luar biasa sekali ya ini. Mang Ai bisa dikatakan juga sebagai seseorang yang multi talentan. Multi talent maksud saya. Jadi Ya. orang yang serba bisa gitu ya. Selain membuat konten, beliau juga yang editnya dan segala macamnya, hingga sampai hari ini Mang Ai dipercaya sebagai Video editor dan videographer, video editor dan juga videographer. Jadi sudah mahir dalam hal mengedit. Nah, Ya insyaallah dikit-dikit. oke, boleh request gak nih Mang Ai saya? Ya gimana? Ketika setiap liputan podcast, kalau mau edit, ya khususnya edit saya, jangan yang ini ya, maksudnya Siap, Pak. jangan diedit yang lain-lain gitu. Paling yang- Biasanya kalau Pak Produser itu requestnya suka aneh-aneh Ya, bener, gitu. Pak. Seperti yang di tayangan-tayangan sebelumnya kan saya jadi presiden, jadi bupati, maksud saya jadi seperti itu. Nah, ya janganlah gitu. Saya belum pantas untuk ke sana gitu Mang Ai ya. Tapi Pak bisa Gimana? jadi doa itu Pak. Mudah-mudahan. Amin. Ya, amin lah ya, siapa yang tahu ya. Ya kalau kata Allah harus ke sana, ya apa boleh buat. Apa boleh Saya buat. akan laksanakan insya Allah sesuai dengan perintah Allah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan alhamdulillah dari dulu Mang Ais kan sendiri belum punya Ya, tim. betul, Pak, betul. Sekarang alhamdulillah RU Media sudah punya tim. Boleh nggak Mai diceritakan sedikit mengenai struktur organisasi RU Media itu dari
urutan yang paling atas sampai ke tim yang ada di bawah itu ada apa saja dan diisi sama siapa aja gitu. Mangga silakan. Jadi untuk struktur organisasi itu kita ada banyak Pak ya. Iya betul. Itu mulai dari head manager itu beliau Bapak Haji Bahtiar. Oh betul. Head manager. Sebagai head manager. Terus Kemudian ada manajer. Ada Bapak Ripa juga. Oh, Bapak Ripa. Manajer. Oke. Terus paling maintenance itu ada Mang Dayat sama Mang Soan. Oke. Nah, terus paling ke sininya ada video Tim produksi tim media. produksi media. Saya sendiri. Oke, Saya menghayat sendiri ya. sama yang lainnya. Oke, boleh lah. Nanti biar supaya teman-teman semuanya yang ada di rumah tahu mengenai struktur organisasi Rodotul Ulu Media bisa dilihat di tayangan video ini. Ya. Nantinya bisa ditampilkan ya gitu. Di bawah bisa, di atas bisa. Oh bisa, sangat bisa. Oke lah, percayalah kepada Mang Ayah nanti sebagai editornya. Cuman karena muka saya memang udah pas-pasan segininya, makanya jangan karena sudah memang jelek jangan dijelek-jelekan lagi Mang Ayah gitu ya. Dibikin tampan Pak. Nah harusnya seperti itu, harus paham lah. Kayak opak lah ya seperti itu. Oke. Nah kemudian dari struktur RU Media itu pasti kan sudah dibagi dengan job desk serta tugasnya masing-masing nih. Ya. Nah, kira-kira Mang Ae sebagai video editor dan juga videographer, keluh kesah sebagai video editor dan juga videographer itu boleh diceritakan nggak Mang Ae? Mungkin ketika mengedit dan lain sebagainya, Mangga. Untuk keluh kesah sih paling Pak gini ya. Iya. Kalau sebagai video editor kan itu deadline atau project kan itu pasti banyak banget. Betul. Belum kita syuting. Betul. Kan tim produksi itu kan meliputi buat video, take video. Iya. Video editornya juga. Betul. Nah, di sana itu paling saya ngeluh itu untuk device, Pak. Device. Itu Oke, kan alat ya. alat. Ini kan bingungnya gini, Pak. Kan di sini potensi anak santri itu kan banyak. Betul Ada, ini. Kadang contoh seperti kemarin ada lomba ini, ada pengajian ini. Ini kita buat video itu cuma dengan satu kamera. Oh, Satu Masya kamera. Allah. Tapi lebih bagusnya mah ya ada beberapa kamera Ada supaya beberapa setiap kamera. kegiatan itu bisa kita dokumentasikan Iya, atau betul, bisa betul. kita liput secara keseluruhannya gitu ya, biar teman-teman yang ada di rumah juga pada tahu bagaimana kegiatan di Pondok Pesantren Rodotul Ulum baik putra maupun putri begitu Iya, ya, betul, Mai. Pak. Kayak boleh lanjutkan, Mai, terus bagaimana lagi? Jadi itu membuat kita tim produksi dan yang lainnya itu membuat bingung juga, Pak. Bingung, Ini kita mau ngambil video yang mana dulu? Oke, Sedangkan siap. alat itu kita cuma ada satu, Pak. Satu-satunya Satu aja. itu. Belum lagi kalau ditambah dipakai live streaming, Live streaming. akan ketika Iya. door to door atau dari panggung ke panggung Iya. ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita berdoa saja gitu Mang Ayah. Terus waktu Mudah-mudahan. pengeditan, maaf Pak. Oh ya, boleh. Waktu pengeditan Waktu gimana tuh? pengeditan itu paling ngeluh itu ketika editan banyak tuh kan. Betul. Komputernya itu kadang ngehang mah. Oh, nge-lag ya. Nge-lag, terus display gak nyala, segala macam itu yang kita rasakan itu. Ini kita harus gimana? Kadang itu kita harus menunda pekerjaan. Sementara kalau kita menunda pekerjaan, otomatis kan pekerjaan yang lain akan bertambah. Bertambah ya. bakal semakin numpuk gitu, Pak. Nah, sementara device-nya atau alatnya ya mungkin boleh dikatakan kurang support juga Ya, gitu. mungkin ya. Ya mudah-mudahan lah kedepannya itu semua bisa sedikit demi sedikit bisa diatasi lah. Ya. Salah satunya diatasi dengan ya mudah-mudahan nanti mungkin para penonton semuanya yang ada di rumah ada hamba-hamba Allah yang digerakkan hatinya oleh Allah bagi yang mau berdonasi, khususnya berdonasi untuk device atau peralatan di Rodotul Ulum Media ini boleh sekali ya, boleh Ya, sekali bisa langsung datang ke Pondok Pesantren Rodotul Ulum atau bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di bawah ini ya untuk info lebih lanjutnya gitu. Terus misalkan mau sambangan yatim piatu juga sebetulnya di kita di pesantren bisa ya menyediakan, mangga silahkan langsung nanti bisa tanya-tanya ke kontak person yang ada di bawah ini. Oke, Mang Ae, untuk selanjutnya nih Mang Ae, ada nggak kebingungan ketika misalkan tadi deadline sudah dekat, pekerjaan numpuk, tapi secara personil, secara pribadi
kita juga punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Misalkan contoh setahu saya nih kan hari ini Mang Ae kuliah belum selesai ya. Iya, betul. Tapi sudah masuk di tahap akhir, betul. Betul, betul. Tinggal sedang menyusun skripsi ya. Nah, itu kan juga maksudnya kewajiban pribadi ya. Betul. Nah, ketika hal tersebut dibenturkan dalam satu momen atau dalam satu waktu yang sama, bagaimana mengatasinya gitu, Mae? Jadi paling untuk mengatasi itu bahkan di tim produksi kan. Iya, ada betul. beberapa orang lah. Betul. Jadi ketika saya juga ada merasa kebingungan. Jadi gini, ada yang harus saya lakukan itu secepatnya. Betul. Ada yang harus dilakukan itu nanti. Oke. Nah, paling saya Ada skala prioritas berarti ya. itu. Betul. Bisa menyesuaikan waktu kapan yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang harus dilakukan selanjutnya. Selanjutnya, Ya, oke, boleh. Makanya saya itu ada anak-anak ya yang lain itu yang di video editor, yang tim produksi itu untuk menghandle ketika saya tidak bisa, Pak. Tidak bisa, iya betul ya. Kita doakan juga ya pada pemirsa semuanya yang ada di rumah ini, Mang Ae sedang menyusun skripsi atau tugas akhir daripada perkuliahannya. Kita doakan semuanya semoga skripsinya dilancarkan. Amin. Sampai nanti sidangnya pun tidak ada masalah, lancar semuanya, sehingga nanti mungkin setelah lulus bisa lebih fokus di Rodotul Media. Amin. Begitu ya, Kang Ae ya. Oke, siap. Nah, terakhir nih Kang Ae, closing statement dari Mang Ae sebagai video editor dan juga video grapher, harapannya apa gitu untuk Rodotul Media gitu, Mang Ae? Untuk harapan saya pribadi ya. Betul. Ya mudah-mudahan sama dengan harapan semuanya tim RU Media. Betul. Harapan saya di RU Media ini ya semoga kedepannya RU Media ini semakin maju, Pak. Amin. Sampai ya kata Akang itu, santri itu, pesantren itu jangan sampai kalah oleh orang yang di luar pesantren. Betul. Makanya kita itu tim RU Media ini bisa menjunjung tinggi atau bisa mempublikasikan apa itu santri, apa itu pesantren, apa itu Islam, Pak. Betul. Nah, Jadi sebagai media dakwah ya, juga media ya. dakwah juga. Yang harapan saya itu gimana caranya RU Media ini maju, jangan hanya Indonesia dan Jawa Barat tapi juga ke seluruh dunia tahu RU Media, Pak. Betul. Amin. Mudah-mudahan ya itu semua harapannya bisa tercapai. Dan sekali lagi nih saya mengajak kepada para penonton semuanya yang ada di rumah, biar kita semakin semangat ya dalam membuat konten-konten di acara ngonten gitu ya. Silahkan di komen, di like, di subscribe. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, like dan juga komen, supaya kalau ada request dari saudara-saudara yang ada di rumah kan kitanya juga merasa tertantang dan bagaimana ini baiknya, karena di sini RU Media juga kan selain sebagai media dakwah Pondok Pesantren Rodotul Ulum, RU Media juga sebagai fasilitator atau fasilitas ya tentang keislaman mungkin ya, baik dari segi budayanya seperti tadi untuk kesantriannya, kepesantrenannya dan lain sebagainya. Nah, intinya supaya kita lebih semangat lagi membuat konten, yuk silahkan rame-rame di like, di komen dan juga subscribe channel YouTube Rodotul Ulum Media. Dan kita bukan hanya di YouTube ya, betul. Di TikTok, di Instagram, di Facebook juga mungkin ya, terutama ini di YouTube. Silahkan, jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik kita yang lainnya gitu, Mang Ae ya. Jadi mudah-mudahan ini saya juga berharap gitu ya, selain misalkan Rodotul Ulum Media ini dikenal dan juga dikenang oleh banyak orang gitu ya, mudah-mudahan channel YouTube Rodotul Ulum Media ini juga bisa memberikan wawasan serta edukasi khususnya tentang keislaman, dan umumnya juga untuk pengetahuan umumnya. Intinya apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada tutur kata bahasa yang kurang pas dan juga berkenan dari kita semuanya, mohon dimaafkan dengan cara like dan juga komen ya di kolom komentar, supaya kita juga bisa memperbaiki diri di mana letak kesalahan kita. Kalau tidak ada yang mengkritisi itu ya, kita juga tidak tahu di mana letak kesalahan kita. Gitu mungkin ya, Mang Ae. Oke, ada lagi Mang Ae yang ingin disampaikan? Mungkin ya ini mah
gimana ya? Ya gimana? Enggak gimana. Enggak gimana. Gimana, Bos silakan di Ya, sini, ini bebas mah lah. Harapan saya Pak ya. Betul. Menambahkan yang tadi harapan saya. Betul. Ada yang dermawan Pak. Oh, siap. Boleh, Mang Ai. Buat ya, tambah maju gitu Pak. Siap. Gitu, Pak. Mudah-mudahan ya. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti ada yang digerakkan hatinya oleh Allah ya, sekali lagi supaya pelengkapan kita baik yang ada di ruangan maupun yang di luar ruangan, kita satu tim semuanya bisa lebih semangat gitu Mang Ai ya, terutama dari segi device mungkin ya tadi yang sempat Ya, dikeluhkan oleh Mang Ai itu dalam waktu dekat bisa terpenuhi gitu Mang Ai ya. Saya Pak boleh. Iya, silakan. Pesan buat Mau orang-orang yang 2 jam lagi santri. juga boleh Mang, enggak silakan Mang. Jadi ini pesan dari saya dan kesan dari saya itu jadi santri itu kan katanya jangan sama santri lah. Betul. Katanya santri itu madesu, masa depan suram gitu. Ya, Nah, itu pertama itu kan madesu ada lagi yang lain Pak. Masa depan sukses. nah, madesu tapi bukan masa depan suram tapi Ya. masa depan sukses. Nah, Ya. jadi saya pribadi ya mondok di Rodatul Ulum ini Pak bukan hanya mengaji dan juga sekolah Pak. Betul. Saya bisa editing video. Nah, iya itu tadi sempet yang belum ditanyakan. Ya. Dapat ilmu dari mana Mang ini? Jadi di sini tuh Pak diberi kebebasan Kebebasan dalam betul. kita berkritis, berpikir dan juga mengolah keilmuan Pak. Oh. Ya saya belajar sendiri Pak di lab komputer dulu. Oh, iya belajar sendiri. otodidak Ya. mungkin ya. Nah jadi ini buat santri yang mau masuk pesantren jangan takut. Betul. Santri itu maju terus, ke duniawiannya kurang, keilmuan yang lainnya kurang kan gitu kan. Buktinya saya sendiri Pak. Yang merasakan mungkin ya. Saya bisa editing video, bisa ngambil video apalah ya di Iya. media ini. Saya nggak sekolah, nggak belajar. Nggak diajarkan secara khusus gitu, nggak. baik secara kurikulum di pesantren Ya, maupun di kurikulum sekolah ya gitu. Tapi nah ini yang sangat menarik dan ini poinnya bagi para pemirsa yang ada di rumah, karena sesuai dengan ucapan Akang Ya. gitu ya, bahwasannya di podcast pembuka kita di episode yang sebelum-sebelumnya nih, Akang pernah mengatakan bahwa santri Akang itu tidak mesti semuanya jadi kiai. Betul, Tidak betul. mesti semuanya harus jadi ustadz. Santri Akang justru harus bisa di segala sektor atau di segala bidang. Maka dari itu ketika mondok silakan kembangkan keilmuan tersebut selagi itu berada tetap di jalur koridor keislaman. Betul. Gitu ya. Ada lagi Mang Ai? Mungkin cukup Pak. Cukup Mang Ai? sekian. Waduh, Masya Allah, Terima kasih. luar biasa sekali ya ini. Kalau saya katakan Mang Ai sebagai ya pahlawan di balik layar gitu ya, karena keseharian beliau ya yang namanya proses mengedit dan lain sebagainya pasti di belakang layar ya. Nah, ketika hari ini dihadapkan di depan layar mungkin agak sedikit deg-degan Pak. deg-degan Kalau ya, bahasa gugup Sundanya ya, mah ngerenyet ngerenyet ya gitu ya. Ya tidak apa-apa, Ya. itu hal yang wajar Ya, sih Mai, karena setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Betul. Saya hari ini banyak bicara di depan layar, belum tentu saya bisa mengerjakan di belakang layar Mai. Jadi intinya di RU Media ini kita saling melengkapi Ya, begitu betul. ya, saling melengkapi, saling mengisi satu sama lain. Baik, terima kasih bagi para penonton semua yang ada di rumah. Terima kasih juga kepada narasumber dan semua kru yang bertugas di Rodotul Ulum Media ini. Sekali lagi bagi yang belum like, komen, dan subscribe channel YouTube Rodotul Ulum Media, silahkan di like, komen, dan subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik kita yang lainnya. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya jika ada tutur ucap kata saya yang kurang berkenan di hati para semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mai. Makasih Pak.